sum, salli, sil, ud, zur aliman, waktahil, ra'sal yatim, imsah, tasaddaq, waktasil, wasi alal iyal, wa qalim dufran, wa surat al-ikhlas, kul al-fantasil. حرك فؤادي صوت حادي غنى. Kita sekarang berada di penghujung daripada bulan Zulhijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk daripada Ashhuril Hurum. Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Muharram. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fina anfusakum." Sesungguhnya bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan pada saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pimpinan dari bulan-bulan Islam adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tetapi di luar daripada itu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan Ashhuril Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salasah mutawaliyah wa wahid farad. Ada 3 bulan yang bersambung, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan kita akan menyongsong daripada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fala tadzlimu fina anfusakum, kata Allah, fala tadzlimu fina anfusakum, jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi diri dengan cara apa? Bisa dengan cara meninggalkan hal-hal yang difardukan Allah, meninggalkan salat, melalaikan kewajiban, mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan maksiat dan dosa. Itu termasuk berbuat zalim terhadap diri kita, karena secara tidak langsung menyodorkan diri kita agar disiksa dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Islam kita dilarang untuk menzalimi diri kita, terlebih lagi menzalimi orang lain. Dan di dalam kitab Hasyiah I'anatut Thalibin juz kedua halaman 301, begitu juga di dalam kitab Kanzun Najah was Surur allati tasraf fi syudur, dijelaskan di dalam bab hal-hal yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita untuk diamalkan di bulan Muharram. Di antaranya adalah sum, salli, sil, ud, zur aliman, waktahil, ra'sal yatim, imsah, tasaddaq, waktasil, wasi alal iyal, wa qalim dufran, wa surat al-ikhlas, kul al-fantasil. Yang pertama sum, puasa. Bulan Muharram Rasulullah anjurkan kita puasa tanggal 10 Muharram, yaitu yang dikenal dengan puasa Asyura. Rasulullah SAW mengamalkan ini. Kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan puasa 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Dan Rasul memerintahkan kami untuk mengerjakannya. Lalu datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimahu al-yahud wa nasara." Sesungguhnya di hari Asyura itu adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa jawab baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu, lakukan sesuatu yang berbeda dengan ibadah mereka. Kerjakan puasa hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 daripada bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Tasu'a. Dan kata baginda Nabi, seandainya aku dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun yang akan datang, la asumana tasik, maka aku akan berpuasa juga tanggal 9 bulan Muharram, yaitu Tasyu'a, dan Asyura tanggal 10 Muharram. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, ternyata belum bertemu dengan tahun berikutnya Rasulullah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita sebagai umatnya mengamalkan apa yang diajarkan, meneruskan daripada amaliyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumun yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukafiru dzunub allati qablah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan setahun yang lalu, dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Muharram ini kita kerjakan ya amalan yang diajarkan oleh baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian amalan berikutnya, sholli, kerjakan amalan salat sunnah. Perbanyak amaliyah salat sunnah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sil, sambung silaturahim. Karena kata Nabi, siapa orang yang ingin berkah umurnya, luas rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Karena Nabi sudah pesan kepada kita, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza qata'ahu wa salaha. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang dinamakan menyambung silaturahim bukannya membalas kebaikan orang yang baik terhadap kita, itu namanya balas budi. Tetapi kata Rasulullah, yang dimaksud dengan menyambung silaturahim adalah menyambung hubungan silaturahim orang-orang yang memutuskan hubungan mereka dengan kita. Kita punya saudara, kerabat, mereka tidak mau kenal kita, mereka putusin hubungannya dengan kita, tapi kita sambung silaturahim dengan mereka. Mereka tidak mau datang ke rumah kita datangin rumah mereka, silaturahimin. Mereka orang yang pelit terhadap kita jadi orang yang baik, memberi kepada mereka. Mereka zalim terhadap kita balas dengan kebaikan kepada mereka. Ini yang dimaksud dengan silaturahim yang diajarkan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian amalan berikutnya, tengokin orang sakit. Ini amalan yang diajarkan Rasul. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah katakan, apakah kalian hai hambaku tidak ingin berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata hamba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana kami tidak ingin berjumpa denganmu? Kami ingin berjumpa denganmu, akan tetapi kami hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhan kami. Bagaimana ya Allah caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian menjenguk orang yang sakit, mendoakan mereka, maka niscaya di saat kalian menjenguk orang yang sakit, maka kalian akan temui rahmatku ada bersama mereka. Kalian temui kasih sayangku ada bersama mereka ketika engkau menjenguk orang yang sakit. Dan ini termasuk haknya muslim yang satu dengan yang lainnya. Lihat Rasulullah, orang Yahudi yang setiap hari meludahi Rasulullah setiap Nabi mau berangkat ke masjid. Sahabat marah kepada orang itu, Nabi tahan. Bahkan pada saat orang Yahudi tersebut sakit, Rasulullah lah orang yang pertama menjenguknya dan mendoakan agar diangkat penyakitnya oleh Allah. Sampai akhirnya dengan akhlak mulia lembutnya Nabi Muhammad kepada orang Yahudi tersebut menyebabkan orang ini memeluk daripada agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, disebabkan karena akhlak yang mulia. Keburukan dibalas dengan kebaikan, maka itu sebaik-baiknya pembalasan. Ikuti baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Zur aliman, amalan berikutnya adalah ziarahi orang alim. Apabila orang alim tersebut sudah wafat meninggal dunia, ziarahi kuburnya. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya orang alim tersebut masih hidup, maka datangi rumahnya, silaturahim kepada mereka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam kitab Syarah Tanqil Qaul al-Hasis di dalam bab pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, di dalam hadis terakhir kata Rasulullah, man nadhara aliman fa ka'anna ma nadharani. Siapa orang yang memandang wajahnya orang alim, maka seolah memandang wajah Nabi Muhammad. Karena orang alim itu memandang kepada wajah gurunya, gurunya memandang kepada wajah gurunya, sampai kepada para tabi'in, tabi'in memandang wajahnya tabi'in memandang wajah para sahabat, sahabat memandang wajah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah orang alim. Wa man safa aliman fa ka'annama safani. Kata Rasul, siapa orang yang mencium tangannya ulama, maka seolah mencium tangan aku. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita adab kepada para ulama-ulama. Karena para ulama mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, terus bersambung sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa man zara aliman faka'annama zaroni. Dan kata Rasulullah, siapa orang yang berziarah kepada orang alim maka seolah berziarah kepada aku. Karena orang-orang alim tersebut berziarah kepada gurunya, gurunya berziarah kepada gurunya, dan guru-gurunya terus bersambung, terus menziarahi baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Dan siapa orang yang duduk-duduk dengan ulama maka seolah duduk dengan aku, kata Rasulullah. Wa man jalasani fi dunya ajlastuhu ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang duduk dengan aku di dunia, maka niscaya aku akan dudukkan mereka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya datang ziarah kepada ulama, datangin rumah mereka, silaturahim. Datang ke rumah orang alim itu, yang pertama minta nasihat, yang kedua minta didoakan, yang ketiga datang ke rumah guru, ke rumah orang alim, ke rumah orang tua, jalannya miring, bawa tentengan. Ini kan murid datang ke rumah guru, lenggang kangkung, kagak nenteng apa-apa. Makanan di rumah guru apa aja dimakanin. Pulang makanan yang ada di rumah guru dikresekin juga. Itu kan murid yang begitu, murid sambar geledek. Datang ke rumah guru, bawain apa yang guru pengenin. Guru demen apa nih? Durian montong, bawain. Ya, ini kagak, guru dibawain singkong mulu. Ya, sama kuaci. Biar kita paham, ya, silaturahim sama ulama-ulama, ya, berkah insyaallah hidup kita. Insyaallah berkah. Lalu kemudian waktahil, amalan yang dianjurkan juga oleh para ulama kita di bulan Muharram adalah pakai sifat mata celak. Itu sunnah. Siapa yang memakainya mendapatkan pahala sunnah dan juga dapat menajamkan pandangan mata, menguatkan pandangan mata, menjaga mata daripada kotoran dan penyakit. Lalu kemudian ra'sal yatim imsah, dianjurkan juga kita untuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Ya, maknanya menyantuni yatim ini nggak cuma di bulan Muharram saja, tapi di setiap waktu dianjurkan kita membahagiakan, menggirangkan hati mereka karena mereka kecintaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di bulan Muharram teramat sangat dianjurkan. Makanya ada istilah lebaran anak yatim. Usap palanya, santunin, kasih pendidikan agama, masukin sekolah biar ngerti, biar dia jadi orang yang pandai ilmu dunia dan akhirat. Jangan anak yatim cuma diajakin jalan-jalan doang, baca Quran kagak bisa, kagak dipikirin, sekolah kagak dibiarin. Nah, ini hati-hati. Rawat mereka, sayangi mereka, cukupi kebutuhannya semampu kita. Karena mereka kecintaan Rasulullah, dan kata Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Wa asyara sallallahu alaihi wasallam bi ibhamaimihi bisababati wal usta. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia cinta, sayang, merawat kepada anak yatim, maka niscaya kedudukannya dengan aku nanti bergandengan di sorga bagaikan dua jari. Nabi mencontohkan, Nabi merekatkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya, dekat sama Rasulullah di sorga. Orang-orang yang peduli, sayang, perhatian, merawat kepada anak yatim, karena mereka kecintaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seorang menyentuh anak yatim, dia usap falanya. Setiap rambut yang ada di kepala anak yatim, ketika seorang mengusap kepala anak yatim saat menyantuninya, maka itu setiap helai rambutnya memintakan istighfar ampunan bagi orang yang memberikan santunan. Allah, nikmat. Ya, girangin anak yatim, santunin yatim. Lalu kemudian tasaddaq waqtasil, perbanyak sedekah di bulan Muharram. As-shadaqatu tadfa'ul bala, kata Nabi Muhammad, sedekah itu menjauhkan bala. As-shadaqatu tadfa' mitatasu, sedekah itu menjauhkan mati yang su'ul khatimah. As-shadaqatu tajlibu rizqa, sedekah itu mendatangkan rezeki. As-shadaqatu sir tudfi ghadabar rabb, sedekah secara sembunyi-sembunyi meredam kemurkaan Allah. Was-shadaqatul alaniyah junnatun minan nar, dan sedekah secara terang-terangan menjadi perisai daripada siksa api neraka. Perbanyak sedekah. Kata baginda Nabi Muhammad, mana qasamalun min shadaqatin bal yasdat
Siapa orang yang bersedekah, hartanya tidak akan kurang dengan bersedekah yang dia keluarkan, tetapi bertambah. Perbanyak sedekah. Lalu kemudian waqtasil, mandi sunnah Muharram. Niatkan karena kita mau mengagungkan daripada bulan yang mulia. Lalu kemudian waqalim dhufran, potong kuku. Ya, ini sunnah termasuk daripada kebersihan, dan kebersihan sebagian daripada iman. Dan yang terakhir wasuratal ikhlas kul al-fantasil, dan bacalah surah al-ikhlas, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca di bulan Muharram sebanyak 1000 kali. Cicil boleh. Ini amalan yang diajarkan para salafun saleh kita. Amalkan amalan ini. Insya Allah kalau kita mengamalkannya, kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan buat bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan salafun saleh kita. Dan jangan lupa pada saat menjelang 1 Muharram, duduk bersama para ulama di masjid, di musala, di majelis ilmu, kita baca bersama-sama dengan keluarga kita doa akhir tahun dan doa awal tahun, agar semua kesalahan kita dan dosa-dosa kita di masa lalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kebaikan buat kita di tahun-tahun berikutnya, di tahun yang akan datang, menjadi hamba-hamba yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna